Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas masalah pinjol yang banyak bertebaran dan banyak banget di Play Store bahkan di App Store sekarang. Sudah ribuan bahkan mungkin ratusan ribu pinjol. Ada yang sudah ditutup, ada yang legal dan ada yang ilegal. Jika kalian saat ini sedang mengajukan pinjaman online atau sedang bermasalah di aplikasi pinjaman online, nah ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa dibilang boleh untuk galbay atau bisa kalian persiapkan untuk galbay jika kalian melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online yang akan saya bahas di video kali ini. Ya, banyak banget aplikasi pinjaman online yang mana itu banyak juga yang ilegal di Play Store ataupun App Store. Yang mana banyak juga yang mencairkan dan banyak juga yang hanya untuk mengambil data kalian tapi tanpa mencairkan uangnya. Aplikasi-aplikasi pinjaman online seperti ini yang mungkin meresahkan adalah yang ilegal ya teman-teman. Dimana banyak juga modus-modus bisnis untuk jual beli data yang berkedok aplikasi pinjaman online. Gampangannya seperti ini, kalian mengajukan pinjaman online di sebuah aplikasi ilegal ya, yang mana itu tidak jelas dan tidak terdaftar di OJK. Namun ketika kalian mengajukan pinjaman sudah selfie KTP, sudah foto dan lain sebagainya, kalian mengisi data-data kalian, namun kalian tidak dicairkan atau pinjaman kalian ditolak. Ini merupakan salah satu modus bisnis baru yang menurut saya ini merupakan bisnis yang ilegal ya. Karena apa? Karena memanfaatkan data kalian untuk diperjualbelikan. Intinya mereka kayak seakan-akan menyamar sebagai aplikasi pinjaman online dan tujuannya adalah ketika ada orang daftar, ketika ada orang mengajukan pinjaman, mereka mendapatkan foto KTP kalian dan data-data pribadi kalian lainnya. Bahkan kontak-kontak kalian serta file-file yang ada di HP kalian akan disedot oleh mereka. Aplikasi-aplikasi seperti ini biasanya memiliki ciri yang pasti ya, ciri-ciri yang sudah jelas. Biasanya mereka berkedok koperasi simpan pinjam. Oke, mungkin buat teman-teman sekalian aplikasi pinjaman online legal itu yang aman biasanya dalam bentuk PT ya. Namun tidak bisa menjamin juga yang berkedok PT ini juga aman. Jadi kalian pastikan kalian harus lihat update dari OJK, yaitu ada 102 pinjol yang saat ini terdaftar dan itu yang aman. Karena apa? Karena itu diawasi oleh OJK. Yang lainnya sudah bisa dipastikan ilegal. Nah, sekarang teman-teman kalian perlu perhatikan juga jika mereka berkedok koperasi simpan pinjam, itu hampir bisa dipastikan 99,9% mereka adalah pinjol ilegal. Yang mana ini kalau kalian nggak bayar pun ini nggak masalah. Kalian galbe pun nggak apa-apa. Jika mereka sudah mulai menyebarkan data, jika mereka sudah bertindak hal-hal yang merugikan kalian secara moral dan materi, hak untuk galbay dan tidak membayarnya. Bahkan Menteri sekelas Mahfud MD pun pernah bilang bahwa pinjol ilegal nggak usah dibayar dan nggak perlu dibayar. Dan banyak juga pejabat-pejabat tinggi di OJK pun bilang bahwa pinjol ilegal nggak usah dibayar aja, biar perekonomian atau cash flow mereka seret dan akhirnya mereka tutup dengan sendirinya. Banyak juga orang-orang yang melakukan money laundry atau pencucian uang di aplikasi pinjol ilegal seperti ini. Ya, seakan-akan sumbernya jelas, namun ternyata uang tersebut bukan merupakan uang yang dihasilkan secara resmi atau secara legal. Ya, namanya pinjol ilegal ya. Tentunya kegiatan atau aktivitas ilegal di sana akan sangat banyak mempengaruhi. Jadi ketika kalian sekarang ini sedang gagal bayar atau telat bayar di sebuah pinjaman online, kalian cek segera apakah aplikasi kalian ini masih legal ataukah sudah ilegal. Terus kemudian siapa perusahaan penjaminnya. Lalu kemudian kalian cek juga emailnya. Apakah emailnya itu @gmail atau @nama perusahaan. Kalau @gmail sudah dipastikan itu kemungkinan besar adalah pinjol ilegal. Nah, kalau ada website resminya, tentunya aplikasi ini pasti sudah di blacklist atau diblokir oleh pemerintah. Cuman kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu pinjol ilegal itu baru dan baru dibikin. Nah, itu masih belum sempat diblokir oleh OJK. Karena apa? Karena OJK sendiri sudah membentuk satgas, namun juga tetap ya, kalau mereka bisa menutup satu pinjol ilegal, bisa jadi saat itu juga ada 100 pinjol baru yang bermunculan teman-teman. Jadi waspada karena banyak sekali korban pinjol ilegal di luar sana itu, mereka terjebak pinjol itu karena mereka nggak ngerti dan nggak paham aplikasi pinjol legal atau ilegal. Nah,
biasanya dengan melihat ini koperasi simpan pinjam, yang mana biasanya teman-teman atau masyarakat yang ada di desa itu justru anehnya malah lebih percaya dengan koperasi simpan pinjam. Kenapa? Karena memang di daerah sana lebih umum dan lebih lebih familiar dan lebih banyak digunakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan koperasi simpan pinjam tersebut. Sehingga hal ini membuat para korban-korban pinjol ilegal ini kebanyakan dari daerah. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan kalian wawasan agar kalian semua bisa berhati-hati dan waspada ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.